Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang paling mulia di dalam sepekan ini, bahkan di dalam sepanjang tahun menurut pendapat yang lebih sahih. Hari yang paling mulia yaitu hari Jumat, hari rayanya kaum muslimin, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalamnya ada sholat Jumat khusus, amalan di dalamnya memperbanyak sholawat, surat khusus dibaca untuk hari Jumat, yaitu membaca surat Al-Kahfi dan amalan-amalan lainnya. Alhamdulillah, kita pada hari yang paling mulia dalam sepekan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat tanggal 23 Zulqa'dah 1437 Hijriah kita duduk bersama untuk sedikit dan dalam waktu yang sempit, sekitar mungkin diberi waktu saya 15 sampai 20 menit saja karena keterbatasan dan keterkaitan bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian dengan pekerjaan. Kita ingin membahas sebuah tema yang berkaitan masih dengan surga. Dan ini kedatangan saya yang kedua ke perusahaan ini dan panitia mengajukan sebuah tema besar, yaitu menggapai surga. Jadi seluruh kajian saya berkaitan dengan surga. Tadi malam kita membahas di Masjid Mes Nur Mahfazul Ummah tentang akidah muslim tentang surga. Tadi subuh kita juga di Masjid Mes membahas tentang amalan mudah masuk surga. Dan khutbah Jumat juga berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan surga. Kesuksesan hakiki adalah masuk surga. Sekarang masih juga berkenaan dengan surga, yaitu cerita atau kisah orang yang paling terakhir masuk surga. Kisah ini nanti banyak faedahnya. Saya akan menyebutkan beberapa hadis. Setelah itu kita ambil beberapa faedah dari kisah ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ada hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannah dukhulanil jannah." Sungguh aku mengetahui orang yang paling keluar, anggap di kiri saya neraka, orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Rajulun yakhruju minan nari habwa."
Mengerikan. Orang yang keluar paling terakhir dari neraka, orang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Kalau sudah mikir seperti ini, perkara-perkara dunia, lamaran belum diterima, rumah belum jadi, hutang di mana-mana, jadi ringan. Karena ini akhir kita. Apakah kita termasuk seperti ini atau tidak? Rajulun yakhruju minan nari habwa. Seseorang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Fayaqulullahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, "Idhhab fadkhulil jannah." Keluar, pergi engkau, masuk ke dalam surga. Masuklah kamu ke dalam surga. Fayatiha, lalu orang itu datang ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha ma'a. Dihayalkan dalam pandangan orang tersebut bahwa surga penuh, surga sesak. Fayarji'u fayaqul, ya Rabbi wajadtuha mal'a. Lalu orang ini pulang lagi kembali kepada Allah dan berkata, wahai Allah, wahai Rabbku, aku dapati ternyata surga penuh, surga sesak. Fayaqulullahu azza wa jalla, idhhab fadkhulil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekali lagi kepada orang tersebut, pergi engkau dan masuklah ke dalam surga. Artinya sekarang sudah tidak lagi penuh, pergi sekarang. Maka dan itu pun hanya hayalan di dalam matanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada orang tersebut, lihat, fa inna laka mithlu dunya wa 'asharatu amsalha. Sesungguhnya di surga kelak engkau akan mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya lagi. Surga yang paling rendah, orang yang paling terakhir masuk surga, yang bahkan mendapati ketika dia mau masuk surga, surga itu dihayalkan kepada dirinya penuh. Ternyata nikmatnya sebegitu besar, mendapatkan kekayaan dunia dan 10 kali lipat. Kita sekarang hidup di dunia, lihat makhluk yang paling kaya, bagaimana kehidupannya, tambahkan 10 kali lipat. Itu pun bukan kekayaan, seluruh kekayaan dunia yang dia miliki, hanya sedikit saja. Dan dikalikan 10 kali lipat. Itu surga yang paling, orang yang paling terakhir masuk surga. Hadis yang kedua, dan ini saya bacakan hadisnya dulu, nanti kita akan ambil pelajaran. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ma adna ahlil jannati manzilatan. Ini perhatikan, yang bagi siapapun yang belum pernah mendalami tentang surga dan neraka. Tapi kalau seandainya ditanya mau masuk surga, mau. Takut kepada neraka, takut. Tapi belum pernah baca tentang neraka, belum pernah mengilmui tentang surga. Bagaimana dia? Saya pernah kajian di Pekanbaru. Panitia kajian mengatakan setelah kajian tentang surga, Ustaz, memang benar, kok sekarang saya lebih ingin masuk surga setelah penjelasan ini. Ada sebagian dari kita ketika ditanya mau masuk surga, mau. Tapi maunya itu sekedar karena hatinya masih bergantung kepada dunianya. Coba perhatikan hadis ini, luar biasa. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ma adna ahlil jannati manzilatan. Wahai Rabbku, tingkatan surga yang paling rendah, nikmat surga yang paling rendah itu apa? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah. Dia adalah seseorang yang datang setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, seluruh penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Dia datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, udkhulil jannah, masuk engkau ke dalam surga. Maka orang tersebut datang dan sama hadisnya, ya Rabb, kaif wa qad akhadha an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim.
Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk? Orang sudah ngapling surga. Surga sudah penuh. Sama kejadiannya tapi bahasanya beda. Ada bahasa kaplingan. Ya Allah, orang sudah ngambil masing-masing tempatnya. Bagaimana aku bisa masuk surga? Maka Allah menawarkan penawaran pertama. Lihat, penawaran pertama bagi orang yang paling rendah surganya. Apa itu? Bapak, saudara, kalau seandainya ditawarkan ketika melamar pekerjaan di sini, penawaran pertama gaji sekian. Ini penawaran pertamanya. Lihat, Allah mengatakan kepada orang yang paling rendah surganya. Apa penawaran pertamanya? Atarudha an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunia. Maukah engkau mendapatkan kekayaan seperti kekayaan salah satu raja-raja dunia? Orang ini pernah hidup di dunia. Dia tahu bagaimana kayanya Raja Salman. Dia tahu bagaimana kayanya Sultan Hasan Bolkiah. Dia tahu bagaimana kayanya Raja Kuwait, Raja Qatar. Dia tahu bagaimana kayanya orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes. Dia tahu, dia pernah hidup di dunia. Sekian ratus triliun dia, sekian ratus juta, sekian ratus triliun orang itu memiliki. Dia tahu. Makanya ketika ditawari dengan penawaran pertama, dia katakan raditu rabbi, aku mau. Apa tadi penawaran pertamanya? Kekayaan salah satu dari raja-raja dunia. Mau dia, karena dia pernah hidup di dunia. Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, ketika dia menjawab raditu rabbi, aku mau, aku ridha wahai Rabb. Kemudian Allah mengatakan hadza lak wa 'asharatu amsalha. Saya ulangi, laka dzalik, engkau akan mendapatkan itu. Mendapatkan satu kekayaan salah satu raja-raja dunia. Kekayaan salah satu raja-raja dunia. Kemudian Allah mengatakan, hadzalak, itu milikmu. Wa mithluha wa mithluha wa mithluha wa mithluha wa mithluha. Dan 5 kali lipatnya lagi. Berarti 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Itu pun ketika Allah mengatakan semisalnya, orang itu mengatakan raditu rabb. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesianya, cukup Rabb, cukup. Artinya kalau nggak dipenggal sama orang ini, Allah akan tambah, cukup. Karena satu kekayaan dari kekayaan salah satu raja dunia sudah ada cukup. Itu saja sudah cukup. Bagaimana 5 kali lipatnya lagi? Sampai orang ini mengatakan raditu rabb, aku mau ya Rabb, 5 kali lipat kekayaan dari salah satu raja-raja dunia. Dan ingat, ini surga yang paling rendah. Kemudian setelah itu Allah mengatakan kepada orang tersebut, hadza lak, itu milikmu. 5 kali lipat kekayaan dari salah satu raja-raja dunia. Kemudian Allah menambahkan wa 'asharatu amsalha, dan 10 kali lipatnya lagi. Berarti berapa puluh kali lipat? 50 kali lipat dari salah satu kekayaan salah satu raja-raja dunia. Itu surga yang paling rendah. Kemudian ternyata belum selesai. Walaka mashtahat bihi nafsuk waladzat bihi 'ainuk. Dan engkau akan mendapatkan apa saja yang engkau inginkan dan apa saja yang matamu ingin melihatnya. Mungkin tatkala di dunia dia mendapatkan istri yang pas-pasan, itu pun satu-satunya perempuan yang mau sama dia. Kalau istrinya sakit, dia mengatakan kepada istrinya, ada model-model suami begini nih. Kalau istrinya sakit, berobat ke sana, belum sembuh, sana belum sembuh. 3 kali belum sembuh, dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, sabar ya. Tapi di hatinya membatin, ya Allah, cepat cabut nyawanya, biar dapat yang lain. Ya, ketika dia mungkin di dunia mendapatkan istri yang pas-pasan, dia ingin di dalam hatinya, terbetik di dalam hatinya, dan ingin matanya melihatnya, wanita yang cantik menurut dia, itu dia akan dapatkan. Itu dia akan dapatkan. Rumah megah, mobil mewah, dia akan dapat. Waladzat bihi ainuk,
dan apa saja yang matamu lezat memandangnya. Dan itu adalah surga yang paling rendah. Yang terakhir, cerita yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian ini kiri saya neraka, kanan saya surga. Perhatikan, orang ini keluar dan Anda harus pahami baik-baik. Di akhirat tidak seenaknya seseorang menoleh, bergerak, berbicara. Enggak. Semuanya atas kuasa Allah. Boleh menoleh kalau Allah izinkan. Boleh melangkah kalau Allah izinkan. Boleh berbicara kalau Allah izinkan. La yatakallamun, disebutkan dalam surat An-Naba juz 30 ayat surat pertama dari juz 30. La yatakallamun illa man adzina lahu rahman. Tidak ada yang berani berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Nah, orang ini yang paling terakhir keluar dari neraka, kisahnya hampir sama, tapi redaksinya berbeda-beda dan semuanya sahih. Keluar dari neraka, wajahnya masih menghadap ke neraka. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, isrif wajhi 'anil nar, faqad qasabani rihuha wa ahraqani zaka'uha." Ya, perhatikan yang belum pernah mendengar tentang siksanya neraka. Bahkan mungkin tidak pernah terbesit di dalam hatinya bagaimana neraka. Wahai Rabbku, palingkan wajahku. Dia sudah menghadap sana, masih menghadap ke sana. Palingkan wajahku dari api neraka ini. Sungguh aku telah keluar dari neraka, tetapi hawa panasnya masih membakarku. Alhamdulillah. Bau busuknya masih menyengatku. Maka Allah mengatakan kepada orang tersebut, apakah engkau mau berjanji, kalau seandainya aku kabulkan permintaanmu, dari wajahnya ke sana berpaling, aku kabulkan permintaanmu, maka engkau tidak akan minta yang lain? Maka orang ini menjawab, la wa izzatu, tidak, demi Allah aku tidak akan minta apapun selain itu. Kemudian dipalingkan wajah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berpaling melihat ke kanan, melihat surga. Ra'a zahrataha, dia melihat kemegahan surga, padahal belum dekat, dia masih jauh kemegahan surga. Dan dia sudah janji tadi tidak akan minta yang lain. Ketika dia melihat kemegahan surga, dia katakan, "Ya Rabb, qarribni inda babil jannah." Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Oke, aku enggak minta masuk surga, tapi dekatkan, paling enggak dekati aku dengan pintu surga. Allah mengatakan, bukankah engkau tadi enggak minta, sudah berjanji tidak minta setelah ini? Maka lihat, dan pakai ini di dalam doa-doa Bapak sekalian. Karena ini doa yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengabulkan. Orang ini mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqik." Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Itu Allah paling senang dengan ucapan itu. Jangan jadikan aku makhlukmu, hambamu yang paling sengsara. Artinya kita benar-benar meratap kepada Allah, mengakui kita ini makhluk. Sebagian dari kita kan kadang-kadang tidak mengangkat tangan. Itu tanda sombong, Pak. 1440 menit sehari semalam, berapa kali kita mengangkat tangan kepada Allah? Sesombong itukah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang ini menggunakan kata kalau bahasa kita password yang luar biasa. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Apa? Kemudian Allah mendekatkan dia. Kemudian kata Allah, jangan minta lagi selain ini. Orang ini berjanji lagi untuk yang kedua kalinya. Tidak, ya Allah, aku gak akan minta lagi. Ketika didekatkan ke pintu surga, dia melihat surga dengan keindahannya. Baunya masuk ke dalam hidungnya. Dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Orang ini gak tahu diri, subhanallah. Ya, masukkan aku ke dalam surga. Dan itu surga yang paling rendah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Allah, ya fulan, wahai fulan, ma aghdara. Sungguh engkau paling berkhianat." Memang manusia begitu. Sudah tadi janji beberapa kali enggak minta. Sekarang engkau minta. Sama dia masih menggunakan password yang tadi. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Tempelkan itu dalam doa bapak-bapak sekalian. Kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga. Apa yang terjadi?
Di surga dia dapatkan apa? Di surga dia dapatkan dunia 50 kali lipat dari isi dan seluruh dunia. Itu surga yang paling rendah. Pelajarannya apa Ustaz? 1 menit lagi. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah jangan pernah menjual surga Anda untuk keperluan dunia yang sementara. Contoh, pedagang menakar, menimbang menipu, ya, diberatkan, dikurangi takaran dan timbangan. Mutaffif, bagaimana disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Ini penjual surga. Kwitansi di markup, penjual surga. Amplop bawah meja, di atas meja, samping meja, penjual surga. Hanya dapat 100.000, 50.000, 1 juta. Sekarang saya tantang, yang melakukan penipuan dapat berapa? Enggak dapat 100 juta, enggak dapat. Itu korupsi yang paling sekarang terkenal di negara kita. Enggak ada jenis triliunan, enggak ada. Miliaran pun sedikit sekali. Paling ratusan juta dan semisal. Bandingkan dengan surga yang paling rendah. Maka itu pelajaran benar, bahwasanya surga yang paling rendah membuat kita tidak pernah menjual surga kita. Jangan tertipu dengan dunia yang sulit didapat, cepat rusak, tidak sempurna. Itu penjual surga. Kalau ada sinetron para pencari Tuhan, ini para penjual surga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena surga tidak pernah bisa dibayangkan dengan mata, tidak pernah bisa dibayangkan dengan telinga, dibayangkan dengan hati. Semoga kita senantiasa selalu mengedepankan surga kita dibandingkan dunia kita. Dan salah satu faedah menarik juga dari ketika kita mengetahui seperti ini. Contoh misalnya, kadang orang tertipu dengan istri dan anaknya. Dia menghalalkan segala cara demi istri dan anak-anaknya. Anak saya belum sekolah, anak saya belum makan, istri saya begini, istri saya minta ini. Menghalalkan segala cara. Maka ingat, istrimu bisa jadi musuh bagimu nanti di hari kiamat. Disebutkan dalam Al-Quran, inna aduwwan lakum fahdharuhu, inna ma'amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhu. Hati-hati, anak dan istri kalian bisa menjadi musuh bagimu jika kita menghalalkan segala cara. Itu faedah mengenal surga yang paling rendah. Orang yang paling terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. 4:25 menit. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.